Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam pelatihan Self Improvement Academy di Lampung. Saya ingin melanjutkan mengenai seni bertanya dan mengontrol dengan pertanyaan. Kenapa itu penting? Penting untuk Anda pahami dan Anda menjadi ahli di dalam seni bertanya dan mengontrol dengan pertanyaan. Karena kalau Anda menjadi ahli, Anda bisa melakukan eksplorasi dan eksploitasi untuk menemukan kebutuhan pelanggan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan itu benar. Itu adalah seni bertanya dan mengontrol dengan pertanyaan sehingga kita bisa memberikan solusi yang benar terhadap apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Sahabat, kemarin saya sudah menyampaikan kepada Anda 2 pertanyaan dasar. 2 pertanyaan dasar. Yang pertama adalah open probing question. Basic question ini, open probing question ini adalah pertanyaan terbuka. Sehingga jawabannya juga bebas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk eksplorasi. Mengeksplor apa yang ada di dalam logical pelanggan Anda dan emosional pelanggan Anda dalam hatinya. Kita gali sehingga kita bisa menemukan apa yang dinamakan need dan want customer, keinginan dan kebutuhan customer. Itu dengan melakukan open probing question. Selanjutnya, pertanyaan dasar yang kedua adalah close probing question. Close probing question ini adalah suatu metode dengan sebuah pertanyaan dijawab pendek, ya atau tidak, atau pilihan yang Anda sampaikan. Tujuannya untuk mengkonfirmasi. Nah, strategi dengan pertanyaan close probing question ini sebetulnya adalah untuk mengeksploitasi, memastikan keinginannya itu benar dan kebutuhannya benar, sehingga Anda mendapat kesimpulan yang benar. Jadi dengan pertanyaan dasar open probing question dan close probing question, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup sebagai pertanyaan dasar, tujuannya adalah untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sehingga Anda bisa menyimpulkan apa itu keinginan pelanggan dan apa itu kebutuhan pelanggan. Sahabat, kalau Anda sudah paham itu basic question, saya ingin lanjutkan dengan 5 pertanyaan yang harus Anda kuasai yang saya sebut dengan reflect question. Reflect question atau pertanyaan reflect. Pertanyaan reflect itu ada 5. Yang pertama namanya tie down question. Artinya dasi menggantung ke bawah. Di mana sebuah pertanyaan dengan penekanan di akhir kalimat jawabannya ya. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah inverted tie down question. Dasi jatuh ke atas. Artinya sebuah pertanyaan di mana penekanannya di awal kalimat, ya, jawabannya juga iya. Yang ketiga adalah the alternative question. Sebuah pertanyaan pilihan yang menguntungkan bagi kita. Jadi sebuah pertanyaan kita sampaikan, semuanya dua-duanya menguntungkan bagi kita. Dijawab ini kita untung, dijawab ini juga kita untung.
Yang keempat adalah the involvement question. Involvement question, pertanyaan yang melibatkan. Di mana ini suatu pertanyaan yang kita harapkan jawabannya adalah pertanyaan yang menguntungkan bagi kita. Ini dipakai untuk orang-orang yang telah memiliki pengalaman yang positif terhadap produk-produk kita. Yang kelima adalah yang saya sebut perkupin question. Perkupin question adalah pertanyaan landa. Jadi kalau Anda dijawab sesuatu, Anda balikkan dengan pertanyaan, di mana jawabannya menguntungkan buat Anda. Jadi the reflect question itu jawabannya yang kita harapkan adalah jawaban menguntungkan bagi kita. Jawaban positif bagi kita. Oleh sebab itu kita bangun pertanyaan itu. Karena menurut filsafat India yang tinggal di Amerika, namanya Krishnamurti, jawaban yang Anda inginkan tergantung dari pertanyaan yang Anda bikin. Nah, the reflect question atau pertanyaan refleks adalah mengimplementasi daripada filsafat Krishnamurti. Mengimplementasikan kata-katanya bahwa jawaban yang Anda inginkan tergantung dari pertanyaan yang Anda buat. Oleh sebab itu, kalau Anda pengen menjadi ahli penerapan di dalam reflect question, pertama syaratnya harus paham produk yang Anda jual dan produk kompetitor. Harus paham perilaku dan kebiasaan pelanggan Anda. Harus paham advantage dan disadvantage produk Anda dan produk kompetitor. Harus paham manajemen waktu dan manajemen tempat. Itu syaratnya untuk bisa menerapkan the reflect question. Jadi saya ulangi bahwa the reflect question ada 5. Pertama, tie down question. Pertanyaannya, penekanannya ada di akhir kalimat, jawabannya ya. Kalau dia jawab tidak, itu bukan termasuk reflect question. Jadi jawabannya harus ya. Tidak boleh tidak. Oleh sebab itu harus dibangun pertanyaan yang bisa dijawab oleh pelanggan Anda ya. Nomor 2 adalah inverted tie down question. Inverted tie down question. Pertanyaan yang dibuat di mana penekannya di awal kalimat, jawabannya ya. Tujuannya untuk menaikkan emosinya. Yang ketiga adalah alternative question. Sebuah pertanyaan dijawab dengan 2 pilihan. A menguntungkan, B juga menguntungkan. Jadi semuanya ya semua. Yang keempat, involvement question. Suatu pertanyaan dijawab dengan pengalaman positif tentang produk kita. Yang kelima adalah perkupin question. Pertanyaan dibuat dari jawaban yang dia sampaikan. Jadi ada 5 pertanyaan reflect question. Nanti saya akan bahas satu persatu untuk menjelaskan kepada Anda apa definisi tie down question, apa goalnya, dan bagaimana contohnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.